Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar. Ini merupakan tugas yang ke-11 dengan dosen pengampu Bapak Pandapotan Harahap MPD MFCS. Di video kali ini saya akan membahas materi fluida dinamis. Fluida dinamis. Dinamika fluida merupakan subdisiplin dari mekanika fluida, terutama cairan dan gas. Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Kemudian tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Kemudian alirannya stasioner. Stasioner ini tetap. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Kemudian alirannya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Kemudian terdapat dua jenis aliran fluida dinamis, yaitu aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Nah, contoh gambar laminernya seperti ini. Ini merupakan aliran laminer pada fluida dinamis. Kemudian ada lagi aliran turbulen. Apa itu aliran turbulen? Yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Jadi, setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dari jalur lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Setiap jalurnya dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Ini merupakan fluida dinamis aliran turbulen. Kemudian komponen-komponen fluida dinamis. Terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah debit. Nah, debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Nah, biasanya besar debit aliran fluida dapat dicari menggunakan rumus salah satu dua formula ini, yaitu Q. Q adalah lambang dari debit sama dengan V per T. Kemudian Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit aliran fluida, satuannya meter kubik per sekon. V adalah volume fluida, meter kubik, satuannya adalah meter kubik. T adalah selang waktu, sekon. Di sini adalah huruf T kecil. Kemudian A adalah luas penampang aliran. Luas satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian V adalah kecepatan aliran fluida, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian persamaan kontinuitas. Nah, karena fluida tidak mampu dimampatkan atau incompressible, maka aliran fluida di sembarang titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible. Jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan, nah ini sebelum menjelaskannya, saya akan memperhatikan gambarnya. Di sini adalah prinsip dari hukum Bernoulli, di sini adalah gambarnya. Hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Nah, hukum inilah yang menyatakan bahwa fluida dalam keadaan tunak, ideal, dan incompressible. Jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Nah, persamaan itulah yang kemudian disamakan dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik adalah potensial, energi kinetik ditambah energi potensial. Di sini P1 sama dengan P2. Di sini EK1, di sini EK2. Semuanya EP1, EP2. Kemudian dibuat saja energi kinetik 1 kita ubah menjadi setengah PV1 kuadrat. Kemudian energi potensial 1 PGH1. Kemudian ini tinggal diubah saja. Energi kinetik 2 jadi setengah PV2 kuadrat. Kemudian energi potensial 2 PGH kuadrat H2. Di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Pascal. Kemudian Rho adalah satuan massa jenis fluida. Kg per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian air meter. H adalah ketinggian air. P adalah kecepatan aliran fluida meter per sekon. Karena fluida di sini merupakan fluida incompressible, maka massa jenisnya tidak berubah, sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi P1 per Rho. Rho di sini adalah massa jenis, ditambah setengah V1 kuadrat tambah G H1 sama dengan P2 per Rho, setambah setengah
2 kuadrat tambah G H2. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi P1 dikurang P2 per massa jenis atau rho. Sama dengan setengah dikali buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tutup kurung ditambah G H2 dikurang H1. Kemudian penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah teorema Torricelli. Teorema Torricelli gambarnya sebagai berikut. Di sini terdapat gambar suatu gelas yang terdapat lubang dan ketika diisi air dia akan mengeluarkan air. Di sini adalah ketinggian, di sini adalah V, kecepatan air keluar dari dalam gelas. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Nah, ini yang disebut dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik, sebagaimana kita ketahui bahwa kinetik itu adalah gerak. Nah, kinetik air adalah gerak air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Nah, dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga, semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Berdasarkan gambar di atas, dapat diformulasikan kecepatan air pada lubang tangki air sebesar setengah rho V kuadrat sama dengan rho GH, di mana kita bisa mencoret rho-nya sehingga tinggallah V kuadrat. Kemudian setengah kita kalikan kedua ruas dengan angka 2, maka kita akan memperoleh V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. V sama dengan akar dari 2 kali G kali H. V di sini adalah kecepatan. Kemudian Venturimeter. Nah, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa di mana bagian tengahnya menyempit lalu kemudian melebar kembali. Kemudian tabung pitot. Nah, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya. Kemudian ada lagi penyemprot. Nah, seperti pada penyemprot obat nyamuk ataupun parfum, saat lubang kecil diberikan tekanan, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut sehingga tekanannya akan lebih rendah dari tekanan di dalam botol. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran udara berkecepatan tinggi tersebut. Kemudian sayap pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap pada saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida atau udara akan melewati sayap pesawat. Nah, aliran ini yang melewati sayap bagian atas melintas dari jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Nah, perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah dibandingkan tekanan pada sayap bagian bawah. Oleh karena sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau gaya angkat yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Berikut adalah contoh gambarnya. Ini adalah pesawat yang dari tekanan tinggi ke kecepatan rendah, tekanan rendah ke kecepatan tinggi. Ini yang gambar warna biru ini adalah aliran udara di atas, yang warna merah adalah aliran udara di bawah, sehingga akan menimbulkan tekanan di mana di sini adalah pesawat yang akan menimbulkan gaya angkat pada pesawat tersebut. Nah, di sini dengan menggunakan hukum Bernoulli untuk sayap pesawat di bagian atas dan sayap pesawat di bagian bawah di mana tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama-sama nol. Di sini diketahui bahwa P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. P1 dikurang P2 sama dengan setengah dikali P. Di sini rho, karena di kedua rho memiliki nilai rho yang sama, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Gaya angkat sama dengan V1 kurang V2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Dengan A adalah keluas sayap pesawat. Di mana diketahui bahwa V angkat adalah gaya angkat pesawat, lambangnya adalah Newton. Rho adalah massa jenis udara Kg per meter kubik. A adalah luasan sayap pesawat meter kuadrat. V1 adalah kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap meter per sekon. V2 adalah kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap meter per sekon. Oke, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar. Di video kali ini saya akan membahas soal pembahasan fluida dinamis. Soal yang pertama, sebuah pipa air mempunyai luas penampang 2,5 cm. Jika kecepatan aliran air yang keluar 0,2 meter per detik, maka debit air yang keluar diketahui adalah A sama dengan 2,5 cm kuadrat. Maka setelah kita ubah menjadi meter, dibagi 1000 ya, 0,00025 meter kuadrat. Nah, V, kecepatan aliran air adalah 0,2 meter per sekon. Ditanya debit. Q sama dengan V dikali A. V di sini diketahui 0,2, A-nya adalah 0,00025. Kemudian setelah dikalikan, 0,2 dikali 0,00025 sama dengan 0,0005 meter kubik per sekon. Jadi debit air A-nya adalah 0,0005 meter kubik per sekon. Baik, ke soal ke nomor 2. Tangki berisi air. Pada dinding tangki terdapat lubang 1 meter dari dasar tangki. Jika kecepatan air yang keluar dari lubang 14 meter per sekon dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka tinggi tangki tersebut adalah, diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dengan V1, kecepatan alirannya adalah 14 meter per sekon, ditanya tinggi. Atau H. Nah, kita gunakan rumus V1 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. V1-nya adalah 14. 14 kita kuadratkan. 14 kuadrat adalah 196. 2 dikali G, G-nya 9,8. H-nya itu yang dicari. Maka setelah kita kalikan, 196 sama dengan 19,6 H. H, kita bisa membagikan 196 dibagi 19,6. Setelah dibagi, H adalah 10. Satuannya adalah meter, karena di sini adalah meter per sekon, maka satuannya adalah meter. Jadi, ketinggian tangki tersebut adalah 10 meter. Baik, ke soal yang ketiga. Suatu fluida bergerak dengan kecepatan 20 cm per detik kuadrat. Pada pipa dengan diameter 4 cm dilewatkan pada sebuah venturi berdiameter 2 cm. Kecepatan fluida setelah melewati venturi adalah, diketahui V1 sama dengan 20 cm per detik. Kemudian D1 diameter 1 adalah 4 cm, D2 adalah diameter 2 sama dengan 2 cm. Ditanya adalah V2. Gunakan rumus V1 kali D1 kuadrat sama dengan V2 kali D2 kuadrat. V1-nya adalah 20, kemudian D1-nya adalah 4, 4 dikuadratkan, kemudian V2-nya itu yang ditanya, D2-nya adalah 2 cm, kita kuadratkan. 20 kali 4 kuadrat 16, 20 kali 16 sama dengan 320, kemudian V2 kali 2 kuadrat adalah 4, V2 kali 4. Kemudian untuk mencari V2, kita kali 20 kali 16 adalah 320 dibagi 4. Maka V2 sama dengan 80 meter per sekon. Kecepatan fluida setelah melewati venturi adalah 80 meter per sekon. Langsung ke soal yang keempat. Sebuah pesawat terbang dapat mengangkasa karena, baik, jawabannya adalah pesawat dapat mengangkasa karena adanya pengaruh dari gaya angkat pesawat. Nah, gaya ini berasal dari hukum Bernoulli yang dihasilkan oleh bentuk sayap pesawat. Menurut hukum Bernoulli, V sama dengan 1 per P, di mana V adalah kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga tekanan di bawah pesawat menjadi lebih besar daripada tekanan di atas pesawat. Dan P sama dengan F per A, di mana TP adalah tekanan berbanding lurus dengan gaya, sehingga gaya di bawah lebih besar daripada gaya di atas, dan gaya di bawah pesawat dapat mengalahkan gaya di atas pesawat, sehingga pesawat dapat mengangkasa. Nah, itulah alasan mengapa soal yang keempat ini menanyakan kenapa sebuah pesawat terbang dapat mengangkasa, ya karena dari hukum Bernoulli tadi, di mana diketahui bahwa gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dan demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Pada Allah saya mohon ampun. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Pandapotan Harahap, MPD MFCS.
Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai getaran dan gelombang. Nah, yang pertama adalah konsep getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nah, contohnya seperti ini, dari titik A menuju titik B menuju titik C, kemudian dari titik C menuju titik B menuju titik A. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi pada bandul sederhana. Nah, contohnya pada getaran pada bandul yang ada di atas, satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A, B, C, B, A. Nah, atau dari titik C, B, A, B, C. Seperti di sini A, B, C, BA, kemudian atau dari C, BA, BC, seperti itu. Nah, di sini simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Nah, jika kita lihat pada gambar di atas, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. 2. Konsep gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, yaitu yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama adalah berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi, seseorang dapat mendengarkan bunyi dan suara karena gelombang bunyi berambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Kemudian gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Nah, kemudian gelombang berdasarkan arah rambatannya dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan, contohnya pada gelombang suara di udara. Kemudian gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang tali. Nah, ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Ini merupakan rapatan, ini regangan. Sini terjadi rapatan, sini terjadi regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan. Kemudian ini merupakan antara rapatan dan regangan merupakan panjang satu gelombang. Dan regangan dan rapatan juga merupakan panjang satu gelombang. Kemudian besaran-besaran dalam gelombang. Terdapat beberapa jenis besaran dalam gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Namanya adalah huruf A besar seperti ini. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Kemudian panjang gelombang. Lambang satuannya seperti ini, dibaca lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Satu bukit, satu lembah, seperti itu. Kemudian jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi gelombang atau F. Namanya seperti ini. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. Dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang, satuannya adalah Hz, kemudian N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang, sekon. Lambang satuan dari frekuensi gelombang itu adalah Hz atau Hertz. Kemudian periode gelombang. Periode gelombang adalah periode waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satuan panjang gelombangnya. Seperiode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T atau T ini adalah periode sama dengan N per F atau T sama dengan 1 per frekuensi. Dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang, lamanya adalah Hz, lambang satuannya, kemudian T adalah periode, sekon, kemudian N, jumlah gelombang yang terbentuk, kemudian T adalah waktu tempuh gelombang atau sekon.
Dan yang terakhir atau yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang satuannya adalah V. Kemudian, cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu secara matematis. Cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T. Lambda per periode atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Secara 1 per T adalah frekuensi. Kemudian dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang atau HZT adalah periode, V adalah kecepatan lambat gelombang meter per sekon, kemudian lambda atau cepat lambat gelombang adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Baik, demikian video materi dari getaran gelombang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah NIM 0305192034 mata kuliah Fisika Dasar. Di video kali ini saya akan membahas soal pembahasan materi pada materi getaran dan gelombang. Baik, langsung kita ke soal yang pertama. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 dB dan bunyi halilintar 100 dB, maka besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara percakapan adalah N kali. Nah, dengan N adalah, di sini yang ditanya adalah nilai N. Oke, langsung ke pembahasan soal yang pertama. Diketahui TIN, taraf intensitas N-nya adalah 100 dB. Kemudian taraf intensitas pertamanya adalah 60 dB. Yang ditanya adalah N. Nah, kita dapat menggunakan rumus TIN, taraf intensitas N sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 dikali log N. Di sini kalau misalnya basis dalam logaritma tidak ditulis, itu sebenarnya ada angka 10 ya. Kemudian TIN-nya sudah kita ketahui taraf intensitas N-nya adalah 100 dB. Kemudian sama dengan taraf intensitas pertamanya adalah 60 ditambah 10 dikali log N. Oke, kemudian 100 kita kurangkan dengan 60 sehingga diperoleh 40. Di sini 10 kali log N. Kemudian kita bagikan 40 dibagi 10 sehingga log N sama dengan 4. Kita cari bilangan kalau misalnya di sini ada basis ya, basis log numerus sama dengan hasilnya ini. Kemudian basis dipangkatkan dengan basisnya ini adalah 10. Basis dipangkatkan dengan hasil adalah N, maka N sama dengan 10 pangkat 4. Di sini sebenarnya ada angkanya yaitu angka 10. Jadi N sama dengan 10 pangkat 4 sehingga N adalah 10.000. Kemudian setelah kita peroleh nilai N adalah 10.000. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah bunyi mesin tik rata-rata membutuhkan taraf intensitas 75 dB. Taraf intensitas 10 mesin tik yang digunakan bersamaan adalah, oke langsung ke pembahasan. Diketahui TI taraf intensitas 1 sama dengan 75 dB. Kemudian N adalah 10. Kemudian yang ditanya adalah taraf intensitas 2. Kita gunakan rumus TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. TI2 sama dengan TI1 adalah 75 karena yang ditanya adalah TI2. Kemudian ditambah 10 kali log N. N-nya adalah 10, log 10. 10 dikali log 10 adalah 1. Kemudian 75 ditambah 10. 10 dikali 1. Kemudian TI2 sama dengan 75 ditambah 10. TI2 sama dengan 85 dB. Taraf intensitas satuannya adalah dB, desibel. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Soal ketiga, seorang pelajar yang masanya 50 kg, masa itu adalah berat badan si seorang pelajar itu, kemudian bergantung pada ujung sebuah pegas, sehingga bertambah panjang 10 cm. Jika dengan demikian, tetapan pegas bernilai titik-titik Newton per meter. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi diketahui di soal tersebut massa sama dengan 50 kg, kemudian delta X yaitu pergerakannya adalah 10 cm atau perpindahannya. Sehingga cm kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Ditanya K. Kita gunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. F itu adalah gaya, di mana gaya adalah M dikali G. Sama dengan K dikali delta X. M-nya adalah 50, G-nya gravitasi. Dalam soal, jika gravitasi tidak ditulis, itu sebenarnya ada harganya yaitu 10. Kemudian K dikali delta X-nya 0,1. Karena ditanya adalah K, maka kita langsung sederhanakan saja. 50 kali 10 adalah 500. K dikali 0,1. K
K dikali 0,1. Kemudian K sama dengan 500 dibagi 0,1. K sama dengan 5000 Newton per meter. Baik, ke soal nomor 4. Dalam waktu 5 menit, suatu benda bergetar harmonik sebanyak 1800 kali. Periode getaran tersebut adalah periode yang di soal ini ditanya adalah periode. Periode lambangnya adalah T besar. Maka pembahasan soal nomor 4. Diketahui jumlah getaran atau N sama dengan 1800 kali. Kemudian waktu dalam 5 menit. Kita ubah menjadi sekon. 1 menit itu 60 detik. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon atau detik. Kemudian ditanya T. T ini adalah yang ditanya tadi periode getarannya itu. Nah, maka kita cari dulu nih si F-nya itu, frekuensinya sama dengan N per T. Itu adalah banyak getaran per T waktunya. Banyak getarannya 1800 dibagi 300. Setelah kita bagi, kita bisa coret 00-nya, 18 bagi 3, 6. Sehingga yang ditanya adalah si T. T sama dengan 1 per F. Kita bagi aja T sama dengan 1 per 6 sekon. Sehingga yang ditanya periode getarannya itu adalah 1 per 6 sekon. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Suatu benda bergetar harmoni dengan amplitudo 4 cm dan frekuensi 5 Hz. Saat simpangannya mencapai 2 cm, jika sudut fase awal 0, maka sudut fase getarannya adalah. Oke, pembahasan soal nomor 5. Diketahui Y sama dengan 2 cm, kemudian A amplitudenya adalah 4 cm, kemudian theta 0-nya adalah 0 derajat. Ditanya adalah theta. Nah, persamaan simpangannya, kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A sin theta ditambah theta 0. Y-nya adalah 2, diketahui di soal, kemudian A-nya amplitudenya adalah 4 cm kali sin, theta-nya ini yang ditanya, kemudian theta 0-nya adalah 0 derajat. Maka kita dapat membagi 2, 2 dibagi 4, itu setengah. Kemudian sin theta ditambah 0 derajat itu 0 sin theta. Kemudian sin theta sama dengan setengah. Nah, theta nilai berapa? Sin berapa yang hasilnya itu setengah ya? Thetanya itu bernilai 30 derajat atau 150 derajat. Karena sin 30 derajat hasilnya setengah dan sin 150 derajat hasilnya juga setengah. Baik, demikianlah video presentasi soal dan pembahasan pada materi getaran dan gelombang. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah. Di video kali ini saya akan membahas soal serta pembahasan dari buku pertama yang dari bahasa Inggris oleh pengajar manual solusi pencarian dan Zemanskis Universitas Fisika edisi 13 oleh penulis A. Lewis Ford Wayne Anderson. Langsung saja ke soal yang pertama. Bab 1. Satuan kuantitas fisik dan vektor. Diketahui, gunakan kalkulator Anda untuk menampilkan 7pi dikali 10. Kemudian yang ditanya, bandingkan angka itu dengan jumlah detik di dalam setahun. Di sini ada solusinya, perkiraan ekspresi akurat untuk dua angka penting. Baik, untuk menjawabnya kita mengetahui bahwa dalam satu tahun terdapat 365,24 hari atau biasa diketahui adalah 365 hari. Kemudian dalam satu hari adalah 24 jam. Kemudian dalam satu jam adalah 3.600 detik. Maka dalam satu tahun itu 365,24 hari itu per satu tahun. Kemudian ini 24 jam per satu hari. Mohon maaf ini sebenarnya jam. Kemudian di sini 3.600 detik per satu jam. Kemudian setelah kita kalikan, mohon maaf di sini jam ya. Kemudian 3,15567 kali 10 pangkat 7 sekon. Kemudian 3,15567 ini mendekati nilai pi 3,14 sekian sekian. Nah, maka mendekati pi kali 10 pangkat 7 sekon. Sehingga hasilnya adalah 3,14159 kali 10 pangkat 7 sekon. Kemudian ke soal yang kedua, merupakan gelombang atau akustik.
Diketahui delta X sama dengan V V kurang X delta T. Yang ditanya sudah diketahui kecepatan rata-rata adalah 6,25 meter per sekon. Maka dapat kita jawab delta X sama dengan V AF kurang X delta T sama dengan 25 meter. Dalam bilangan bulat, 6 meter per sekon dikali 4 sekon akan menghasilkan 6. Di sini S-nya bisa habis, jadi tersisa 6 meter dikali 4. 6 kali 4, 24 dikali meter, sehingga 24 meter. Dan ini aproksimasi mendekati 25 meter. Jadi jawabannya masuk akal dari yang diketahui. Kemudian yang soal ketiga, bab 4 hukum gerak Newton. Diketahui gaya sama dengan M dikali A, masa dikali percepatan. Kemudian W ini adalah berusaha 2400 Newton. Gravitasi 9,80 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, tentukan besar gaya atau F dengan menggunakan W sama dengan M dikali G untuk menemukan massa bongkahannya. Gunakan massa dalam hukum kedua Newton, massa dan berat proporsionalnya. Jawab, M sama dengan W dikali W per G. Dan di sini diketahui W-nya adalah 2400 Newton per G-nya adalah 9,80 meter per sekon kuadrat. Setelah kita bagikan, maka kita akan mendapat hasil 244,9 kg. Kemudian F sama dengan M dikali A. M sudah kita peroleh hasilnya 244,9 kg dikali A. Di soal belum diketahui bahwa 12 meter per sekon kuadrat S-nya, A-nya. Kemudian kita peroleh F sama dengan 2940 Newton. Mohon maaf, yang di sini A-nya kurang diketahui di soal. Kemudian yang ke soal nomor 4, kinerja dan energi kinetik. Diketahui, gunakan K sama dengan setengah mv kuadrat untuk menghubungkan V dan K dengan massa 70 kg. Kecepatan rata-rata adalah atau V sama dengan 32 meter per sekon kuadrat. Ditanya, tentukan energi kinetik citah dengan mengetahui massa dan kecepatannya. Di sini dapat diketahui juga orang yang berlari dengan massa 70 kg hanya akan memiliki 1/100 energi kinetik dari citah. Karena kecepatan tertinggi seorang hanya 1/10 dari citah. Kemudian dapat kita jawab dengan menggunakan rumus energi kinetik atau energi gerak. K sama dengan setengah mv kuadrat. K sama dengan setengah dikali M, massa orang tersebut adalah 70 kg. Kemudian V-nya adalah 32 meter per sekon kuadrat. Setelah kita kalikan 72 dibagi 2 itu 3,5 dikali 3,32, maka akan kita peroleh 3,6 dikali 10 pangkat 4 Joule. Nah, K sebanding dengan 2V. Jadi, K meningkat dengan 4 faktor ketika V berlipat ganda. Kemudian, soal yang kelima, energi potensial dan konservasi energi dari bab 7. Diketahui, delta U graf sama dengan Mg, YF dikurang YI, dengan massa 72 kg, dengan gravitasi 9,80 meter per sekon kuadrat. Dan di sini diketahui juga YF dikurang YI sama dengan 0,6 meter. Ditanya, hitunglah perubahan ketinggian pelompat menyebabkan perubahan energi potensial mereka. Di sini energi potensial gravitasi ini berasal dari energi potensial elastis yang disimpan dalam pelompat otot tegang. Jawab, diketahui soalnya delta U graf sama dengan Mg dikali YF dikurang YI. Delta U graf sama dengan M-nya 72, G-nya 9,80 meter per sekon, kemudian YF dikurang YI-nya juga sudah diketahui di soal 0,60 meter. Setelah kita kalikan, maka kita akan memperoleh nilai dari delta U grafnya sama dengan 420 Joule. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila PPT-nya terdapat kata-kata yang salah, saya juga mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar. Merupakan video pembahasan pada buku 2, Douglas Kagan Solis, Fisika Prinsip-Prinsip dengan Aplikasi edisi 7. Pembahasan soal yang pertama, kerja dan energi, bab 6.
Upaya yang dilakukan untuk mempercepat tembakan apabila diberikan oleh perubahan energi kinetiknya. Daya adalah perubahan energi per satuan waktu. Sebagaimana diketahui, P sama dengan W per T. Sehingga P sama dengan EK2 dikurang EK1 per T. W-nya merupakan EK2 dikurang EK1. Energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. P sama dengan setengah mv1 kuadrat dikurang v2 kuadrat. Seperti ini, EK2 dikurang EK1. Kemudian masanya diketahui 7,3 kg, kemudian V1 kuadratnya adalah 14 meter per sekon kuadrat dan V2-nya adalah 0. Sehingga waktunya dalam 1,5 sekon. Setelah kita kalikan dan kita bagikan dengan 1,5 maka akan menghasilkan P sama dengan 476,9 W. Kemudian P aproksimasi 480 W. Baik, ke soal yang kedua, momentum linear. A. Momentum bola tidak dipertahankan selama bagian manapun dari proses tersebut karena ada gaya eksternal yang bekerja pada bola setiap saat gaya gravitasi dan ada gaya ke atas pada bola selama tumbukan. Jadi mengingat bola sebagai sistem selalu ada kekuatan eksternal di atasnya, jadi momentumnya tidak kekal. Kemudian yang B, dengan definisi sistem ini, semua gaya adalah internal atau dalam. Internal itu dalam artian adalah dalam. Jadi momentumnya sistem bola di bumi dilestarikan keseluruhan proses. Kemudian yang C, untuk sepotong dempul yang jatuh dan menempel pada pelat baja, jika sistemnya adalah dempul dan bumi, momentum dipertahankan untuk seluruh jalur. Baik, ke soal yang ketiga. Ke bab 8 gerak rotasi. Ubahlah RPM, rotasi per menit menjadi radian per sekon, di mana diketahui di sini adalah omega 2200 putaran per 1 menit dikali 2 pi radian per 1 putaran dikali 1 menit per 60 detik. 1 menit itu 60 detik. 2 pi radian itu 1 putaran. Pi radian itu setengah putaran, sedangkan 2 pi radian itu 1 putaran. 2200 putaran itu per 1 menit. Kemudian setelah kita kalikan, maka kita akan memperoleh 230,4 radian per sekon. Sehingga omega aproksimasi atau mendekati nilai 230 radian per sekon. Baik, ke soal yang keempat. Bab 9, elastisitas dan fraktur. Gaya pada kolom penyangga vertikal kiri adalah 44.200 Newton dalam kompresi. Kita ingin agar baja tersebut dapat menjadi 3 kali lipat atau sekitar di 132.300 Newton. Dari 44.200 Newton, kita ingin agar baja tersebut menjadi 3 kali lipat. Sehingga 3 kali lipat dari 44.200 Newton adalah 132.300 Newton. Baja tersebut memiliki kuat tekanan 500 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Digunakan untuk menemukan area tersebut. Sehingga kita dapat menggunakan rumus P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya per luas alas atau penampang. Gayanya adalah karena di sini diperbesar menjadi 3 kali maka gayanya adalah 132.300 Newton per dan di sini A-nya 500 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Sehingga setelah kita bagikan akan memperoleh 2646 dikali 10 2,646 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sehingga P tekanannya mendekati nilai. Di sini kalau ada lambang seperti ini adalah aproksimasi 2,6 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Di sini kita ambil dua angka penting aja ya, 2,6. Kemudian pembahasan soal yang kelima, fluida. Bab 10, fluida atau cairan. Kemudian di sini soalnya adalah asumsikan bahwa tekanan udara disebabkan oleh atmosfer. Atmosfer ini yang ada di langit, kemudian dengan alas yang sama dengan luas permukaan bumi. P sama dengan F per A, sehingga kita akan memperoleh F sama dengan P dikali A, atau P kali A-nya adalah M kali G massa dikali gravitasi. M sama dengan PA per G. Kita bisa memperoleh nilai M, di sini M, PA-nya kita bagi dengan G, sehingga akan diperoleh 4pi R kuadrat bumi kali P. Sehingga kita akan memperoleh P sama dengan 4 dikali Pi, jari-jari bumi adalah 6,38 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat
dikali dengan P. Tekanannya adalah 1.013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat per gravitasinya adalah 9,80 meter per sekon. Pada dalam soal, kalau misalnya tidak diketahui nilai gravitasinya, itu biasanya 10 atau 9,8 seperti itulah. Sehingga kita akan memperoleh nilai massanya adalah 5,29 kali 10 pangkat 18 kg. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah atau PowerPoint-nya terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar, dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Pandapautan Harahap, MPD MFCS. Merupakan video presentasi dari buku ketiga, Fisika Dasar Holiday Resnick, 9th edition, edisi ke-9. Pembahasan soal pertama. Chapter 1, rumus geometris diberikan dalam lampiran E, mengekspresikan radius bumi sebagai R sama dengan 6,37 kali 10 pangkat 6 meter dikali 10 pangkat minus 3 km per meter. Sehingga setelah kita kalikan, 6,37, 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat minus 3 akan kita peroleh jadi 10 pangkat 6 dikurang 3, sehingga 6 dikurang 3 adalah 3. R sama dengan 6,37 kali 10 pangkat 3 km. Kelilingnya adalah S sama dengan 2 pi R. 2 pi kali R-nya adalah 6,37 kali 10 pangkat 3 km. Setelah kita kalikan, maka kita akan memperoleh 4,00 dikali 10 pangkat 4 km. Kelilingnya adalah 4 kali 10 pangkat 4 km. Kemudian, soal kedua, kecepatan asumsi konstan adalah pi sama dengan 90 km per jam dikali 1000 meter per kilometer per 3600 detik per jam. Pi sama dengan, setelah kita bagikan, akan memperoleh 25 meter per sekon. Jadi, dalam setengah detik atau 0,5 detik, mobil menempuh jarak D sama dengan Pi dikali T. Pi sama dengan 25 dikali T-nya adalah 0,5. 25 dikali 0,5 akan memperoleh meter per sekon dikali sekon, S-nya habis sehingga tersisa meter. Ini nilai D aproksimasi atau mendekati nilai 13 meter. Baik, ke soal nomor 3, terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor D1 sama dengan 4I tambah 5J dikurang 6K. Kemudian vektor D2 sama dengan minus I ditambah 2J ditambah 3K. Kemudian D sama dengan 4I ditambah 3J ditambah 2K. Hitunglah nilai vektor R, yaitu vektor D1 dikurang vektor D2 ditambah vektor D3. Vektor R sama dengan vektor D1 dikurang vektor D2 ditambah vektor D3 sama dengan D-nya 4. Kita tulis saja koefisien dari I, JK-nya 4, 5, minus 6. Kemudian di sini kita beri vektor I dikurang. Karena di sini terdapat tanda kurang, vektor 2-nya koefisiennya kita tulis minus 1, positif 2, positif 3, kemudian di sini kita beri nilai J, ditambah, di sini ada tanda tambah, kemudian ditambah dengan vektor D3. Tulis koefisiennya yaitu 4, 3, dan 2. Di sini kita beri vektor K. Setelah kita buat seperti ini, akan kita jumlahkan yaitu 4 dikurang kurang min 1. Negatif jumlah negatif positif, jadi 4 ditambah 1, 4 ditambah 4, 9I. Kemudian 5 dikurang 2, 3, ditambah 3, 6, 6J. Kemudian min 6 dikurang 3, minus 9, ditambah 2, minus 7K. Sehingga vektor R sama dengan 9I ditambah 6J dikurang 7K. Baik, ke pembahasan soal yang keempat. Sebuah vektor R, 5I dikurang 3J ditambah 2K. Maka hitunglah panjang vektor R. Panjang vektor R sama dengan akar dari 5 koefisien dari I kuadrat, koefisien dari J kuadrat, ditambah koefisien dari K kuadrat. Koefisien dari I adalah 5 meter kuadrat, tambah koefisien dari J adalah minus 3 meter kuadrat, ditambah koefisien dari K adalah 2 meter kuadrat. Panjang vektor R sama dengan akar dari 5 meter kuadrat adalah 25 meter kuadrat, ditambah minus 9 meter kuadrat adalah 9 meter kuadrat, 2 meter kuadrat adalah 4 meter kuadrat.
panjang vektor R sama dengan 25 tambah 9 ditambah 4 adalah 36 meter kuadrat, sehingga panjang vektor R adalah 6 meter. Baik, ke soal yang kelima, chapter 5. Ketika V, kecepatan vektor V sama dengan konstan atau tetap, kita mendapati percepatannya adalah 0 atau percepatan A sama dengan 0, yang berarti gaya net sama dengan Fx vektor I ditambah Fj vektor J, sehingga F gaya netnya adalah sama dengan M dikali A. Gaya netnya adalah karena A-nya 0, maka berat dikalikan dengan 0, hasilnya pun dengan 0. Ini massa, M adalah massa. Jadi gaya lainnya harus F2 sama dengan min F1, sehingga F2 ditambah F1 sama dengan 0. Sehingga di sini F2 dapat kita peroleh dari min 2 NV ditambah 6 NV. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila terdapat kata-kata yang salah di PowerPoint-nya, saya juga mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Allah, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawaddah, NIM 0305192034, mata kuliah Fisika Dasar dengan Bapak dosen pengampu Bapak Pandapatan Harahap, MPD MFCS. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal dan pembahasan dari buku 4 Dasar Fisika Holiday dan Renstick, edisi ke-10, ditulis oleh Jill Walker. Dan di sini merupakan buku bahasa Inggris yang dibahasa Indonesiakan. Baiklah, ke pembahasan soal pertama yang merupakan bab 1 pengukuran. Tanaman dengan pertumbuhan tercepat dalam catatan adalah Hesperoyuca white clay yang tumbuh 3,7 meter dalam 14 hari. Berapa tingkat pertumbuhannya dalam mikrometer per milidetik? Kemudian kita jawab L sama dengan 3,7 meter per 14 hari. Sehingga kita dapat mengubah meter menjadi milidetik. 3,7 dikali 10 pangkat 6. Dikali 14, hari-harinya kita ubah menjadi, mohon maaf, di sini 10 pangkat 6 karena kita akan mengubah nilai meter menjadi mili detik. Kemudian 14 dikali hari adalah 24 jam, dikali 3600 detik, dikali 10 pangkat 3. Di sini adalah satunya milimeter per milidetik. Mikrometer per milidetik. Kemudian kita akan memperoleh L-nya sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat minus 3 mikrometer per milidetik. Jadi, laju pertumbuhannya dalam mikrometer per milidetik adalah 3,0 kali 10 pangkat minus 3 mikrometer per milidetik. Kemudian, soal yang kedua, gerak sepanjang garis lurus. Saat mengemudikan mobil dengan kecepatan 90 km per jam, seberapa jauh Anda bergerak saat itu matamu terpejam selama 0,5 detik saat bersin keras? Berapa jauh mobil Anda bergerak selama interval waktu tersebut? Jawab, diketahui V kecepatannya adalah 90 km per jam. Jadi V-nya akan kita ubah menjadi dari kilometer menjadi meter per sekon. 90 dikali kilometernya adalah 5 per 18 di meter per sekon. Sehingga setelah kita kalikan, 25 meter per sekon. V sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian T sama dengan 0,5 detik atau setengah detik. Ditanya S. Diketahui rumus awal dari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Sehingga ketika kita ingin mencari nilai S, kita tinggal kalikan aja V dikali T sama dengan S. Sehingga S sama dengan V dikali T. Nilai V adalah 25, kemudian nilai T adalah 0,5. Sehingga 25 dikali 0,5 adalah 12,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama interval waktu tersebut ketika kita bersin dalam waktu 0,5 detik dengan mata terpejam adalah 12,5 meter. Baik, ke soal yang ketiga. Vektor, bab 3, vektor. Sebuah mobil bergerak ke arah timur sejauh 30 km, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 40 km dan berhenti. Tentukan jarak total dan arah yang ditempuh mobil tersebut. Jawab, diketahui S1 jarak pertamanya adalah 30 km, kemudian S2-nya adalah 40 km. Jarak yang ditanya adalah jarak total dan arah yang ditempuh mobil. Oke, jarak total adalah S1 ditambah S2. Jarak total atau S total adalah sama dengan S1-nya 30 km, kemudian ditambah S2-nya adalah 40 km.
Sehingga S total atau jarak totalnya adalah 30 km, ditambah 40 km adalah 70 km. Jadi jarak totalnya adalah 70 km. Kemudian arahnya kita menggunakan nilai tangen theta. Tangen theta sama dengan S2 dikurang S1. S2-nya adalah 40, S1-nya adalah 30. Sehingga kita bisa mencoret nolnya, sehingga 4/3. Tangen theta sama dengan 4/3 itu senilai dengan tangan 53 derajat. Sehingga tangannya bisa kita coret, sehingga nilai theta sama dengan 53 derajat. Jadi arahnya adalah 53 derajat dari timur atau timur laut. Baik, ke soal nomor 4. Gerak dalam 2 atau 3 dimensi. Sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya adalah titik-titik dalam kilometer per sekon. Oke, soal ini diketahui adalah H atau ketinggiannya adalah 3.600 km. Tapi di sini akan kita ubah menjadi meter, sehingga 3.600 km kita ubah ke meter adalah 3.600.000 meter, sehingga kita akan ubah 3,6 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian jari-jarinya adalah 6.400 km. Kilometer kita ubah ke meter, maka akan menghasilkan 6.400.000 meter, sehingga akan kita ubah menjadi 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Jika di soal ini tidak ditulis gravitasinya berapa, maka nilai gravitasinya adalah 10. Kemudian ditanya kecepatan orbit satelit atau V. Kita gunakan rumus V sama dengan R dikali akar dari G per R ditambah H. Di sini jari-jarinya adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 dikali akar dari G-nya adalah 10 per R-nya 6,4 kali 10 pangkat 6 ditambah H-nya adalah 3,6 dikali 10 pangkat 6. Pi sama dengan di sini masih tetap 6,4 kali 10 pangkat 6 dikali akar dari 10. Di sini karena 10 pangkat 6-nya sama, maka 10 pangkat 6-nya bisa kita keluarkan, sehingga kita bisa menjumlahkan 6,4 ditambah 3,6. Pi sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat 6 dikali akar dari. Di sini 10 masih tetap, sehingga di sini 6,4 tambah 3,6 itu 10. 10 dikali 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 7. Setelah kita bagikan, maka V sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 dikali akar dari 10 dibagi 10 pangkat 7 akan menghasilkan 1 per 10 pangkat 6. Akar dari 10. 1 per 10 pangkat 6. Sehingga setelah kita hilangkan akarnya, akan kita peroleh 1 per 10 pangkat 3. Sehingga setelah kita kalikan 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 adalah 10 pangkat 3. Sehingga 6,4 kali 10 pangkat 3. Pi sama dengan 6,4 itu merupakan 64 per 10. Dikali 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Sehingga nolnya bisa kita coret. Sehingga tersisa 64 dikali 100 itu adalah 6.400 meter per sekon. Meter per sekon kita ubah menjadi kilometer. Dibagi dengan 1000, sehingga V sama dengan 6,4 km per sekon. Jadi kecepatan orbit dari satelit dengan ketinggian 3.600 km adalah 6,4 km per sekon. Baik, ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Pada benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada gaya tersebut dengan massa 6 kg. Jawab diketahui, massa sama dengan 6 kg dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di soal ini tidak disebutkan gravitasinya, maka nilai gravitasinya dapat kita tetapkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya normal atau N. Kita gunakan rumus W sama dengan M kali G. W sama dengan M-nya adalah 6 kg, G-nya adalah 10. Sehingga W sama dengan 6 dikali 10, 60 Newton. Jadi berat atau W dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan gaya normal atau N besar seperti ini, selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Nah, sehingga kita akan memperoleh nilai N gaya normal dikurang W atau beratnya sama dengan 0. Sehingga nilai N sama dengan W. N sama dengan W-nya merupakan 60 Newton. Sehingga nilai N gaya normalnya adalah 60 Newton. Sehingga gaya normalnya atau N adalah 60 Newton. Baik, demikian video pembahasan soal dari buku-buku bahasa Inggris yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kata-kata dalam PowerPoint ini yang salah, saya juga mohon maaf. Dan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di channel Mawaddah Math. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggambar
suatu lingkaran ya teman-teman melalui aplikasi Autograph 5.0. Langsung saja kita ke aplikasinya, kita klik 2 kali ya teman-teman. Ini di aplikasinya. Nah, setelah kita klik 2 kali, maka dia akan menampilkan menu autografnya itu ya teman-teman. Jadi sini kita ginikan aja. Di sini terdapat 4 tampilan ya teman-teman. Ini merupakan menu welcome, bisa kalian lihat di sini adalah menu welcome. Menu welcome menampilkan 4 tampilan yang akan bisa kita pilih untuk kita mau menggambar apa gitu dalam aplikasi matematikanya. Karena di sini kita akan menggambar lingkaran ya teman-teman. Kita pilih yang Start 2D Graphic. Ini dia. Nah, lalu akan muncul page 1. Di sini menu welcome. Karena kita tadi setelah memilih Start 2D page, maka di page satunya adalah si yang 2 dimensi tadi ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan meratakan lah ya sumbu Y dan sumbu X ini supaya dia jadi kotak-kotak dan nanti gambar lingkarannya itu enggak kayak elips teman-teman. Oke, kita pilih ini ya teman-teman, zoom out X. Nah, jadi di sini setelah kita klik sekali, kemudian kita klik di sini sekali. Nah, dia jadi kotak-kotak gini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih yang tanda sama dengan ini, enter equation. Oke, kita klik aja sekali. Nah, setelah itu kita akan memasukkan persamaan dari lingkarannya ya teman-teman. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita akan memasukkan nilai X kuadrat. Kuadratnya didapat dari sini ya teman-teman. Ditambah Y kuadrat. Di sini kuadratnya. Sama dengan R kuadrat. Di sini R-nya adalah jari-jari. Jadi, pada lingkaran kali ini kita pilih aja yang simple ya teman-teman. Jari-jarinya itu adalah 2, berarti 2 kuadrat itu 4. Kita buat aja di sini 4 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita enter. Nah, muncullah dia. Ini equation 1 ya teman-teman. Oke, di sini telah muncul gambar lingkaran yang 1. Gimana kalau kita buat lingkaran yang kedua? Bisa nggak? Dengan pusatnya itu, jari-jarinya itu lain selain 2. 2 kan 4 kuadrat ya teman-teman. Bisa kita klik lagi tanda enter equation, klik sekali ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan persamaan lagi, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan, misalkan per jari-jarinya itu kita buat 16 ya teman-teman. 16 atau 4 kuadrat. Kita coba dulu 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat sama dengan. Nah, maka dia akan seperti ini teman-teman. Inilah dia. Equation 1 yang warna merah, equation yang kedua yang warna kuning ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau misalnya dia dilewati oleh si kura-kura ini supaya dia bergerak ya teman-teman. Oke, kita klik aja si kura-kura ini. Slow flow fit. Oke, dah. Klik di sini kita bisa pilih tombol mainnya teman-teman. Oke. Nah, dia akan muncul seperti itu dari yang equation 2 ke ya equation 2 dulu ya teman-teman. Lalu equation 1 di sini bisa kita ubah dia warnanya seperti ini. Lanjut ke yang kedua, bisa kita klikkan. Oke. Nah, yang kedua seperti itu ya teman-teman, kira-kira gambarnya. Jadi fungsi si kura-kura ini tadi adalah untuk kita mengetahui dari sumbu X dari sebelah kiri, dia akan berjalan dan membentuk seperti itu teman-teman. Oke, saya kira demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya agar video ini lebih bermanfaat dan jangan lupa untuk like video aku kalau kamu suka ya sama videonya dan komen kalau kamu masih ada yang bingung serta share video aku ke teman-teman yang lainnya agar video aku ini lebih bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.